Oke, bisa dimulai Ibu Mentor. Ibu Rabi Amaraila SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan sesi berikutnya atas nama Ibu Gusti Rai Sarwicawati SPD. Yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Rabi Amaraila SPD. Makasih Bu kehadirannya dan pendampingannya selama Bu Gusti aktualisasi di sekolah. Oke. Yang saya hormati Bapak Pengunci, Pak Evan terima kasih atas supportnya dan yang saya banggakan Ibu Gusti. Kami persilakan untuk menjelaskan kegiatan aktualisasinya saja. Apa bukti visinya ketika Ibu melakukan itu, tidak usah dibaca lagi dampaknya, nilainya ya, nanti Pak Evan akan berinteraksi langsung dengan Bu Gusti ya. Ini menunjukkan bukti fisiknya ya. Ini saya melakukan ini, buktinya ini. Makasih, silakan Bu Gusti. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Coach beserta Bapak Pengunci dan Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Diani sebagai direktur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan kegiatan yang telah saya laksanakan atau kegiatan aktualisasi yang sudah saya laksanakan di sekolah, yaitu terdiri dari 6 kegiatan. Kegiatan yang pertama itu adalah perencanaan pelaksanaan kegiatan seperti yang sudah saya tampilkan di fokus, yaitu kegiatan yang pertama ada tahapannya adalah menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor, kemudian yang kedua melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian yang ketiga membahas rencana kegiatan aktualisasi bersama mentor dan teman sejawat. Jadi bukti fisiknya sudah saya tampilkan di sini, ada gambar, kemudian kedudukan dan peran ASN yang berkaitan dengan kegiatan ini adalah yang pertama manajemen ASN, yaitu di mana saya sebagai seorang guru harus mampu melakukan atau menyusun rancangan kegiatan aktualisasi yang berkaitan dengan kedudukan saya sebagai seorang guru SD di sekolah. Kemudian yang kedua smart ASN, sini saya harus mampu menunjukkan sebagai guru yang profesional, saya harus mampu menggunakan IT dalam membuat rancangan kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan di sekolah. Kemudian nilai-nilai dasar yang berkaitan dengan kegiatan satu ini adalah akuntabel, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Adapun kegiatan tersebut yang saya lakukan yang pertama yaitu menyiapkan bahan konsultasi itu adalah pada tanggal 9 Mei 2022. Kemudian tahapan yang kedua melakukan konsultasi dengan kepala sekolah atau mentor itu pada tanggal 10 Mei 2022, dan yang ketiga membahas rencana kegiatan bersama kepala sekolah dan teman sejawat pada tanggal 11 Mei 2022. Adapun analisis dampak yang terjadi jika tahapan ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada pelaksanaan rancangan aktualisasi tidak akan berjalan dengan baik karena tidak ada koordinasi dengan atau kerjasama dengan pimpinan dengan saya sebagai peserta laksana dan teman sejawat. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas 2 SD. Adapun tahapan kegiatannya yang terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama mempelajari silabus sebagai acuan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu saya laksanakan pada tanggal 12 Mei 2022. Yang kedua menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, itu saya laksanakan 13 Mei 2022. Tahapan yang ketiga mencetak RPP, itu saya laksanakan pada tanggal 14 Mei 2022. Adapun kedudukan dan peran ASN, yang pertama adalah manajemen ASN. Sebagai seorang guru saya harus mampu menyusun silabus, kemudian RPP, dan mencetak rencana pelaksanaan pembelajaran ini untuk persiapan saya untuk melaksanakan aktualisasi di sekolah atau di kelas. Yang kedua smart ASN, sini sudah nampak bahwa saya harus sebagai seorang guru harus mampu menggunakan teknologi atau memanfaatkan teknologi dalam kegiatan mempersiapkan rancangan pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas. Adapun nilai dasar yang berkaitan dengan kegiatan tahap 2 ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif. Adapun analisis dampak yang terjadi jika tahapan ini tidak dilaksanakan, yaitu maka akan berdampak pada ketidakjelasan kompetensi dasar, indikator, materi, dan pembelajaran akan menjadi tidak terarah. Yang ketiga,
mempersiapkan alat dan bahan pembelajaran dan lembar kerja peserta didik. Terdiri dari tiga tahapan kegiatan. Yang pertama, menentukan KD, indikator, dan materi pembelajaran. Ini dilakukan pada tanggal 17 Mei 2022. Yang kedua, membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ini dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan pembelajaran yang berupa bahan-bahan untuk membuat media inovatif sesuai dengan judul saya. Jadi saya mempersiapkan bahannya itu pada tanggal 19 Mei 2022. Kedudukan dan peran ASN berkaitan dengan nilai manajemen ASN dan smart ASN. Nilai dasar yang terlihat di sini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Analisis dampak jika tahapan kegiatan ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada proses belajar menjadi kurang inovatif karena minimnya alat peraga atau media yang digunakan pada saat kegiatan pembelajaran. Tahapan kegiatan yang keempat adalah melaksanakan proses belajar mengajar matematika kelas 2 materi menentukan satuan waktu. Terdiri atas 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran. Ini saya lakukan pada tanggal 20 Mei 2022. Yang kedua, memaparkan materi pembelajaran satuan waktu. Ini dilaksanakan masih pada tanggal yang sama adalah 20 Mei 2022. Yang ketiga, membuat media inovatif. Media inovatif yang saya laksanakan di sini terdiri dari 3 media, Pak. Jadi yang pertama, papan waktu. Itu saya laksanakan pada tanggal 20 Mei 2022. Yang kedua, media bunga waktu seperti pada gambar yang saya tampilkan ini, itu saya laksanakan tanggal 21 Mei 2022. Dan media yang ketiga adalah puzzle waktu. Itu saya laksanakan pada tanggal 23 Mei 2022. Dan tahap yang kegiatan yang ketiga adalah terlaksananya penguatan terhadap pembelajaran. Itu saya laksanakan setelah selesai membuat media puzzle waktu, yaitu pada tanggal 23 Mei 2022. Adapun kedudukan dan peran ASN, nilai yang berkaitan dengan kegiatan saya ini adalah manajemen ASN, smart ASN. Nilai dasar ASN yang berkaitan dengan kegiatan 4 ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun dampak yang terjadi jika kegiatan pembelajaran kegiatan di tempat ini tidak saya laksanakan, maka akan berdampak pada kurangnya pemahaman peserta didik tentang tujuan dari pembelajaran, materi pembelajaran, serta tidak tercapainya KKM atau kriteria ketuntasan minimal dalam pembelajaran. Kegiatan yang kelima, ya mungkin yang kelima dan seterusnya dijelaskan di gambarnya saja ya, untuk yang lainnya nggak usah dibaca. Pada tahapan yang kelima terdiri atas 3 tahapan, yaitu yang pertama menentukan kompetensi dasar atau KD dan indikator. Ini saya laksanakan pada tanggal 24 Mei 2022. Kemudian yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Ini saya laksanakan tanggal 25 Mei 2022. Yang ketiga, menyusun dan mencetak soal. Ini saya laksanakan pada tanggal 27 Mei 2022. Tahapan kegiatan yang keenam adalah melaksanakan evaluasi pembelajaran. Terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama persiapan evaluasi. Di sini saya mempersiapkan peserta didik dengan cara menyampaikan apa saja yang harus mereka perhatikan pada saat evaluasi agar mereka bisa disiplin, kemudian bisa mengerjakan soal evaluasi itu secara sendiri dan tidak ribut. Ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2022. Yang kedua, melaksanakan evaluasi. Setelah peserta didik benar-benar siap untuk melaksanakan evaluasi, maka saya akan membagikan soalnya pada tahapan ini dilakukan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 28 Mei 2022. Yang ketiga, memeriksa dan menganalisis hasil evaluasi siswa. Ini saya laksanakan pada tanggal 30 Mei 2022. Dan tahapan yang keempat, yaitu saya menyampaikan hasil evaluasi kepada siswa. Ini saya laksanakan pada tanggal 31 Mei 2022. Dan tahapan kegiatan yang berikutnya, yang kelima, yaitu memberikan reward kepada siswa yang berprestasi. Ini saya laksanakan pada tanggal 31 Mei 2022. Analisis dampak yang terjadi jika kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka
tidak jelasnya hasil evaluasi penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan serta tidak terpenuhi salah satu administrasi kelas, yaitu tidak adanya daftar nilai dari kegiatan siswa. Jadi dari kegiatan aktualisasi saya ini Pak, jadi ada 6 tahapan dan saya melihat di sini dari latar belakang yang saya amati di kelas sebelum saya melaksanakan aktualisasi, di sini kan ada jumlah siswa saya 8 orang. 3 orang yang pada saat sebelum aktualisasi itu saya perhatikan memang mereka memperhatikan atau fokus, dan yang 5 orang ini kurang aktif karena mereka mungkin tidak tertarik, apakah karena mungkin saya sebagai seorang guru kurang kreatif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti membuat media. Jadi pada saat setelah melaksanakan kegiatan aktualisasi ini, di sini saya menggunakan media inovatif yaitu papan waktu, bunga waktu, dan puzzle waktu. Dari kegiatan ini saya bisa melihat ke-8 siswa ini bisa tuntas, atau dari hasil evaluasi ini mereka bisa memperoleh nilai di atas KKM. Jadi paling rendah itu saya perhatikan nilai mereka itu adalah 70 dan tertinggi adalah 100. Jadi dari nilai evaluasi tersebut saya bisa menarik kesimpulan bahwa saya itu sudah berhasil dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media inovatif di sini, karena semua siswa tuntas. Jadi nilainya tidak ada di bawah KKM. KKM-nya itu 65, jadi semua di atas KKM. Jadi benar saya menarik kesimpulan di sini bahwa siswa itu telah meningkat minatnya setelah menggunakan media inovatif dengan rata-rata kelas yaitu 86,87. Rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan dari kegiatan aktualisasi ini yaitu yang pertama, satu, saya akan tetap menjalankan nilai-nilai dasar ASN serta kedudukan dan peran ASN dalam memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi siswa, rekan sejawat, dan wali murid. Yang kedua, tetap mengembangkan media pembelajaran inovatif seperti papan waktu, bunga waktu, dan puzzle waktu di setiap kegiatan pembelajaran pada semester berikutnya, namun disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan sehingga dapat meningkatkan minat dan semangat belajar siswa di SD Negeri 1 Lombok. Yang ketiga, mengembangkan inovasi-inovasi dalam pembelajaran berbasis teknologi setiap kegiatan pembelajaran di sekolah pada semester berikutnya. Jadi demikian paparan dari saya mengenai kegiatan aktualisasi yang sudah saya laksanakan di sekolah. Sekarang saya akan kepada. Terima kasih presentasi yang dibawakan oleh Ibu Gusti. Berikut kami persilakan Ibu Direktur untuk memberikan penjelasan tambahan terkait kegiatan aktualisasi di sekolah ini. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama menjalankan tugas atau membuat laporan ini, ibu tersebut kami dampingi. Jadi alhamdulillah dari beberapa anak khusus di kelas 2 itu belum tahu menggunakan alat-alat yang seperti yang matematika. Jadi ada ibu mereka buat sudah pakai media sehingga anak itu sudah minatnya itu sudah meningkat khusus matematika. Jadi bermain dengan gambar-gambar yang bikin itu di laporan ini. Jadi mereka nilainya itu bagus khusus kelas 2. Kelas 2 SD. Iya. Ya itu saja Pak. Terima kasih Bu. Iya. Ibu selalu mendampingi. Iya, dampingi selama kegiatan ini. Iya. Sampai kemarin kita dampingi terus. Iya, oke. Terima kasih. Iya. Berikut kami silakan Pak Penguji untuk memberikan arahan dan motivasi untuk Ibu Gusti. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kus, Pak ini Pak Dokter, Bu Mentor, selamat datang. Iya. Kemarin kita cuma Zoom, alhamdulillah hari ini bisa tetap buka. Iya. Yang teristimewa buat Gusti orang mana Gusti orang dari Tolaya. Dari Tolaya. Baru Pak Farid Lampar. Oke. Kita masuk kemarin memang Bu Gusti ini salah satu juga menurut saya yang rancangannya beda-beda tipis sama Niwayan. Ada 4 kan menurut saya kemarin Pak, dan kita berharap
dan terbukti kan di rancangan di aktualisasi ini apa yang saya harapkan di rancangan sudah bagus dan tambah bagus lagi. Dan itu saya terus terang saya nggak ada, koleksi saya nggak ada Pak. Ya, memang dari segi penulisan, dari itu tapi betul dari segi isian, saya bilang saya melihat dari situ saja sudah bahwa apa yang kemarin yang diarahkan itu saya hampir bilang ya semua dibuat, dan kalau mau dibuat itu saya bilang contoh aja Pak, ini salah satu contoh memang menurut saya yang paling kayak gini aja, dan ini hampir sama dari satu bab satu dari pertama sampai akhir itu sama semua, jadi memang kelihatan gimana itu sehingga kita membacanya itu sudah nggak apalagi ya kita mencari celahnya. Itu yang saya bilang teman-teman lain bikin sebaik-baiknya, kan kemarin waktu di rancangan saya bilang bikin sebaik-baiknya, karena kalian tahu bahwa jangan anggap ini bahwa kalian sekarang ini, saya bilang kalau kalian selesai sarjana sudah dibawa orang tua ke sana wisuda satu mobil itu masih pengangguran juga loh. Nah di sini hanya butuh 20% untuk saudara menjadi CPNS, 80% besar loh, tapi 20% kecil, tapi bukan berarti saudara bisa lulus. Nah tahun-tahun kemarin ada kejadian di salah satu kabupaten itu terlalu mungkin merasa terlalu ini ampuh dan sebagainya, akhirnya hanya kena 20% dia nggak lulus jadi PNS. Ya itu saya bilang buat sebagus-bagusnya. Nah teman-teman yang suportif, dan alhamdulillah juga hasil dari semua bimbingan Pak Dr. Yamin memang saya bilang hampir saya mengoreksinya cuma ada 1-2 orang saja, tapi hampir saya bilang hampir 95%, 95% itu semua memperbaiki, dan itu memang semua memperbaiki, cuma yang betul-betul dia betul-betul membuat barang itu menjadi lebih bagus dan indah, sehingga begitu di saat kita juga menerima Pak diperiksa sama auditor, kalau kita sudah rapi semua dokumen kita, apa yang kita buat itu kadang-kadang auditor nggak mau korek lagi, karena dari segi kayak begitu berarti kita siap dalam hal. Nah itu yang ada sama Gusti ya, Gusti. Nah, jadi itu nanti lebih di, di situ sudah kita beri bahwa ada nilai-nilai di situ, ada value dari core dari berakhlak itu, ada nilai di dalamnya, sehingga melaksanakan tanggung jawab ini, aktualisasi itu dengan nilai-nilai ya. Nah, oke, Bu Anu, saya bilang saya nggak terlalu ini lagi di penulisan dan ini, karena memang sesuai saran saya dan masukan semua di ini sudah dilakukan betul-betul secara profesional dan baik, dan di rancangan yang sudah dibuat sesuai harapan kita. Dari rancangan sudah bagus, saya kan bilang dari rancangan kalau sudah bagus dibuat maka kegiatan itu akan bagus, dan itu terbukti gitu. Saya selalu bilang itu, dan itu terbukti ya. Saya kira saya tidak melihat lampiran juga betul-betul main bagus semua di ini, surat-surat kita ke ini saja, saya langsung masuk ke tindak lanjut saja. Itu sama betul, saya ada catat juga Ibu Gusti punya ada 21 kegiatan, banyak sekali kegiatan dibanding teman-teman yang lain itu hanya berapa 18, tapi semua kegiatan itu dengan jumlah yang banyak kegiatan dan tahapan kegiatan semua selesai 100%. Cuman saran saya Bu, nanti kalau bisa di kesimpulan itu kan merangkum semua kegiatan, jadi masukkan kegiatan inti saja, kegiatannya saja, tahapan nggak usah dimasukkan. Jadi di kesimpulan itu dimasukkan kegiatan yang tahapan nggak usah, itu masuk sebagai rangkuman dari semua kegiatan itu ya. Nah, selanjutnya saya sudah lihat juga bagaimana ini membuat ini, bahwa cuman yang saya lihat ini masih ada kerja berat di depan Ibu, karena masih ada 1 orang. Kenapa 1 orang itu walaupun tuntas tapi nilainya dibawa dari teman-teman. Saya berharap di tindak lanjutnya nanti Ibu harus selesaikan. Makanya saya bilang di tindak lanjutnya Ibu belum terjun itu, nanti diperbaiki, karena sudah baru ada 200, sementara siswanya hanya 8 orang ya. Ini kelas saya baru dengar juga ini ada Lombok, ternyata di Sulawesi Tengah tadi ada Lombok, bukan cuma di desa mana, di Nombo ya? Saya merasa sering kesana baru pernah dengar juga ada Lombok. Lombok bukan sama NTB. Itu masih ada juga PR. Nah, Kalau orang Lombok banyak di sana. Tidak namanya itu PR harus diselesaikan, karena masih ada 1 orang, masih ada di bawah 100, itu tanggung jawab ya. Oke, nah jangan sampai sekarang saya cuma ingin tidak lagi nanti tidak bisa menjelaskan harapan saya ini. Saya sudah nggak mau gumas lagi nih. Jadi ini sudah melaksanakan kegiatan 4 bulan, sudah membuat laporan baku, sudah mencapai kegiatan banyak. Saya ingin dengar nilai-nilai berakhlak itu diaktualisasikan, dibikin sejelas-jelas mungkin, nggak usah panjang, tetapi langsung aja ke intinya. Kalau kegiatan ini saya laksanakan ini
Contohnya begini, ada nilai-nilai saya. Jadi nggak usah berteori, tapi saya ingin implikasinya itu, prakteknya yang sudah dilakukan, apa yang sudah saudara dapat dari kegiatan itu, ada nilai berakhlaknya itu yang saudara dalam kegiatan saudara. Saya ingin dengar dari Bu Gusti apa nilai-nilai yang didapat dari selama 4 minggu ini, 1 bulan ini dari kegiatan saya. Iya. Jadi dari kegiatan aktualisasi ini Pak, nilai-nilai berakhlak yang dapat saya ketahui dan yang dapat saya laksanakan di sekolah itu, yang pertama berorientasi pelayanan. Gimana? Jadi langsung saja. sebagai seorang guru, saya itu harus memberikan pelayanan terbaik atau pelayanan prima kepada siswa, kemudian kepada orang tua murid dan teman-teman guru maupun rekan-rekan di sekolah. Jadi di kelas itu misalnya saat pembelajaran itu saya harus membawakan pembelajaran itu kepada siswa itu membuat mereka itu nyaman. Mereka senang, tidak merasa takut kepada saya, apalagi pelajaran matematika. Jadi kebanyakan siswa kadang itu Pak, kalau saya ketemukan, biasa siswa itu dia takut kalau apalagi sudah dengan matematika, dia takut karena mungkin dia menghitungnya atau mungkin menghafalnya tentang rumus-rumus matematika atau perkalian, menjumlah itu mereka mungkin masih namanya kelas 2 kan, dia baru dari kelas 1 naik ke tahap berikutnya kan, pasti mereka merasa agak susah. Jadi di situ orientasi pelayanan itu, jadi saya sebagai seorang guru bagaimana memotivasi mereka, memberikan mereka semangat, kemauan supaya mereka itu suka dengan pelajaran tersebut. Itu yang kemudian di samping itu menyampaikan materi juga harus dengan ramah, kemudian senyum, walaupun anak-anaknya kadang kan ada yang mungkin yang cepat, ya pasti ada beberapa orang, dan ada pasti yang lambat. Jadi tidak boleh kita sebagai seorang guru itu cepat emosi, biasa kan harus sabar gitu. Kemudian yang kedua, akuntabel. Jadi di sini kita sebagai seorang guru itu harus disiplin. Jadi kalau ke sekolah itu, misalkan kalau namanya sudah guru yang biasa, kalau bisa saya perhatikan karena ada yang sedang terlambat, kemudian sudah bel masuk biasanya masih duduk di kantor, dia masuk harusnya sudah ada di kelas. Jadi sebagai seorang guru saya itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus menunjukkan contoh yang baik pada siswa saya. Jadi datang tepat waktu, kalau sudah jamnya masuk jadi harus sudah berada di kelas dan mengajar dengan baik sesuai dengan apa yang sudah saya buat dalam silabus itu, dengan program-program setiap semester yang sudah saya laksanakan. Jadi harus terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketiga, kompeten. Di sini kompeten saya sebagai seorang guru itu harus mempunyai kemampuan dalam bidang saya, seperti misalnya membuat RPP, kemudian menyampaikan materi kepada siswa, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nilai adaptif yang terutama Pak, karena seperti perkembangan sekarang, dunia sekarang kan semua serba teknologi yang canggih. Jadi sebagai seorang guru saya harus mampu memanfaatkan teknologi ini dalam misalnya membuat media pembelajaran. Kemudian kalau bisa juga saat pembelajaran, kalau tersedia fasilitas yang lengkap di sekolah seperti Infocus, juga saya harus memanfaatkan, menampilkan video-video yang menarik buat anak-anak supaya mereka itu tertarik, tidak merasa bosan dan jenuh. Kemudian yang di samping itu juga nilai loyal. Saya di situ harus benar-benar menunjukkan dedikasi saya sebagai seorang guru. Dan yang berikutnya adalah kolaboratif, yaitu bagaimana cara saya sebagai seorang guru itu memanfaatkan keadaan, jadi seperti siswa. Jadi saya harus bekerja sama dengan siswa. Jadi samping itu juga dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru, melakukan kerjasama yang baik, koordinasi yang baik, apa yang akan saya laksanakan di sekolah. Lumasnya hilang Pak ya? Yang saya berharap nggak lumas kan? Iya. Nggak lumas. Itu satu paket sudah itu. Jadi apa yang ditulis, apa yang diaktualisasi, bisa dirasakan sendiri. Nah, harapan saya begitu kepada teman-teman yang lain. Jadi membuat itu ngerti apa, paham dengan nilai-nilai itu. Dan ini bukan hanya sampai di sini saja, di kata-kata saja atau hanya simbol saja, tetapi nilai itu harus dihabituasikan ke dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kita PNS ini, ASN ini kan CPNS bukan sampai di sini, sedikit lagi menjadi PNS, dan itu nilai-nilai itu selalu dibawa. Karena saya selalu bilang nilai kalau itu nggak ditanamkan dan dipertahankan, maka akan terjadi. Karena banyak contoh ASN, kalau orang tua dulu kita orang dulu kan menghargai sekali etika, betul menghormati yang lebih tua, tidak mau pandang ini sama kita punya lebih senior, lewat kita batal ya, ini tidak kayak pokoknya. Nah itu yang saya bilang, berikan contoh itu kepada anak didik yang masih kecil, itu yang masih kelas 2 SD, dan berikan contoh kepada guru-guru teman sejawat ya, dan yang lain, bahwa apa yang kita buat ini bisa jadi contoh buat teman-teman ini
nilai-nilai berakhlak itu dihabituasikan kepada muridnya. Saya kira sukses ya Bu. Iya. Nanti Terima kasih jadi banyak. guru di Gusti menjadi guru, bisa menjadi guru teladan nanti buat inovasi. Nah itu saya bilang tadi karena belum ditindaklanjut ini, ya itu ya saya bilang itu kemanfaatan tadi ya. Jadi bermanfaat buat murid, buat sekolah dan buat teman sejawat. Jadi apa yang kita buat itu bermanfaat buat orang lain. Kemanfaatan buat siapa? Buat institusi, buat teman-teman dan buat anak sekolah dan buat orang luar juga stakeholder yang bisa guru luar aja menjadikan contoh nanti. Manfaatannya itu luas, jadi jangan hanya sampai di sekolah itu bermanfaat. Saya pernah menguji Pak di orang inspektorat itu kemanfaatannya luas Pak. Jadi itu bermanfaat buat kabupaten. Jadi kita nggak ragu lagi kenapa? Karena memang salah satu inovasi yang dia buat atau rancangan dia buat itu bisa bermanfaat. Itu masalah adanya DD itu Pak. Jadi desa itu betul-betul hampir tidak ada lagi kebobolan dalam desanya karena itu pemanfaatannya lebih luas. Itu yang saya ya. Jadi tolong ini ditularkan pemanfaatan bisa dimanfaatkan orang lain, stakeholder dan guru sekolah lain bisa mencontoh apa yang sudah dibuat. Walaupun ini kelihatan kecil, saya orang yang paling nggak suka matematika. Dari SD sampai selesai saya punya matematika merah terus, begitu bahasa Inggris. Jadi alhamdulillah bagaimana bisa tadi nanti ditindaklanjut itu ini kalau saya lihat hanya masih tahapan retorika, tetap belajar nilai-nilai ASN itu wajib. Terus tetap membangun media inovatif. Jangan dulu maksudnya tuntaskan ini dengan ini kegiatan ini. Jadi dia konkret dan terukur. Jadi bikin kegiatan ini untuk menuntaskan ini. Kenapa tidak nanti setelah ini 100%? Yang 100 nilai 100 ini tuntas ini 8 orang ini jadi 100 semua. Nah itu yang perlu dilakukan. Jangan di kelas lain. Itu namanya kelas lain. Jangan cuma di sini. Contoh sama guru-guru, jadi ikut teman-teman guru lain bisa mengikut. Dan saya kira itu saya nggak banyak ngomong lagi, tinggal saya minta tidak lanjutnya dibikin lebih konkret dan terukur. Ini kalau ini hanya bentuk retorika, teori saya ngomong yang ngomong saya itu buat betul-betul apa yang akan dibuat setelah ini. Ada nanti ada targetnya dan itu harus terukur ya. Saya kira itu selamat buat Ibu Gusti, beberapa hal lagi jadi ASN yang bisa bermanfaat buat diri pribadi dan orang lain. Jadi itu selamat, makasih Bu Mentor sudah bisa mendampingi sukses. Yang terutama saya punya orang tua, saya punya coach juga Pak Dr. Yamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mentor. Jadi Bu Mentor mengingatkan nanti kalau Bu Gusti lagi malas, Bu Gusti ingat janjinya. Terima kasih Bu Mentor. Terima kasih Pak Muji. Terima kasih Pak Nasi atas upayanya Ibu Gusti. Dan sesi ini kita akhiri kita mesti apa? Lebih keras lagi Pak. Sudah siang. Ya sudah. Dengan Pak Coach, nanti Pak Coach itu supaya apa yang sudah didapatkan dengan Pak Coach. Itu selamat ya. Terima kasih banyak Pak. Berikutnya siapa?